Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Tadi awalnya saya lupa sesasi kupungkur apa tentang apa kemarin ya, yoga di jalan ini kebaan saya di jalan tadi bener biasanya orang pakai ngaji ditakoni ini apa mesti lari, tapi tadi di jalan saya ingat-ingat yang bulan kemarin 8 kemarin itu tentang ibadah-ibadah sunnah yang kadangkala kita nak wis sregep ibadah sunnah, kadangkala kita tidak kita lakukan agar dalam pikiran dan perasaan kita tetap mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Intinya itu tak ingin aja itu. Karena yang bulan kemarin itu kelihatannya saya cuma sekedar comot buku, jadi mangkat gurun gitu, jebule kleru gitu. Ini kan orang ngarep ini kan tak kena kleru, jadi ada keseringan kan kemarin gitu kayak. Terus yang 28 yang lalu kita bicara tentang bahwa Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal yang lain gitu. Kayaknya itu nak jangan latih kok tak beda ini lalu intinya kita nyata kok lali gitu. Tapi mau ngaji itu biasa, mau ngaji itu nyata itu biasa. Tekan waktu kok para dua jobnya. Terus suatu saat disampaikan dicatat menang dan itu berulang kali. Cuma karena nanti malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab, maka kali ini saya akan bicara tentang Rajab sebentar. Tapi yang saya kemukakan hanya hal-hal yang kira-kira bersifat mayat labu fi syahr Rajab, apa yang bisa dilakukan atau dicari di dalam bulan Rajab. Ada 13 amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, tapi di sini nanti kita kemukakan 5 saja. Kita yang jangan akan lakoni 13 sunnah Rajabiyah kita yo iki lima nulis nambah kok. Jadi kita tahu kapasitas kita itu uang-uang ini. Bukan hanya dengan saya juga, kita kan kumpul sama saja. Kira-kira anak telulas itu kita minta diskon 70%. Jadi 5 itu sampai. Oke, kita Rajab itu kan bulan, salah satu bulan yang disucikan Allah. Lalu Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan Allah. 3 bulan suci berturut-turut, mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian bulan mulia yang satu adalah Rajab, ini nyempal diri gitu. Karena dia berdiri sebelum bulan Sya'ban, lalu mengantarkan pada bulan Ramadan gitu. Rajab itu maknanya itu ada 2. Satu, Rajab itu penuh harapan. Yang kedua, sungguh-sungguh. Begitu mulai masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk segera bersungguh-sungguh dalam menjalin hubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang bercabang. Kemudian sebagai orang Muslim menyebut bulan Sya'ban itu bulan apa Mbak? Arwah waruah. Nah, arwah ini kaitan dengan nyadran. Kalau bulan arwah itu persiapan ruh, persiapan rohaniah untuk bertemu dengan Ramadan. Maka Rasulullah juga menganjurkan agar begitu masuk bulan Rajab kita sudah berlatih berpuasa. Minimal 3 hari kita disunahkan untuk berpuasa Rajab.
minimal 3 hari, paling sedikit 3 hari, syukur bisa sampai sebulan penuh selama bulan Rajab. Anak jangan ditarik nilai yang di paling ya sing telu. Kalau perlu 3 itu diambil sepertiga lagi sehari. Kalau begitu sehari itu ini kan awal bung sunnah ya. Maka kadang ya ulama ya nyampe ke materi itu kadang ya koyo rada males itu. Ngopo mereka nak disampaikan ya ora oke sing ra nglakoni. Ini ora disampaikan dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi kalau model model usaha seperti aku ngomong ini enak. Dia kan dari atasan ini kan. Ya gue takkan menekankan ya anak gue kudu bosok apa. Kira-kira kono gelem ora? Jokowi mundur ada. Dengan ini awak dia boleh langsung soal. Jadi kalau ini menitasi itu apa oke lah gitu. Karena kerboso tolong dino berarti kira-kira di urung watak ngelah itu. Nah, tapi sebaiknya begitu. Kita ini harus ada orang yang menginstruksikan satu jenis ibadah. Entah itu dalam keluarga atau dalam masyarakat. Nah masyarakat itu nama RT RW itu kewajiban orang berkompor, gotong royong dan sebagainya. Karena tugas keagamaan itu adalah tugas 4 pihak. Satu tugas ulama, yang kedua tugas umarok, yang ketiga itu tugas agniya, dan yang keempat baru tugas orang-orang umum. Orang umum itu orang termasuk 3 itu. Ulama itu dengan ilmunya, umarok itu dengan kekuasaannya, agniya itu dengan hartanya, dan yang lain itu dengan doanya. Dengan kira-kira masuk mana? 3 ini masuk enggak? Ulama masuk enggak? Oke, kemudian umarok, kemudian agniya, yurung. Berarti dengan yang keempat itu kira-kira nak diarani adua al-masakin kan enggak terima kan? Nah mulai al-masakin diganti adua al-awam kan gitu, dumane wong-wong awam kan gitu. Nah, artinya 4 pihak ini berperan besar dalam maju mundurnya suatu agama. Ulama dengan ilmunya, ingat ini ulama itu dengan ilmunya. Kadang jenengan nak dikandani ulama aja yang mumuni kan benar. Lah dia ini paling oke sing ngerang lakoni. Wong ngaji terus sing lakoni kapan kan gitu. Maka Nabi itu cerdas. Al ulama bil ilmihi. Ulama itu dengan ilmunya, bukan dengan amalnya. Jadi istilah jargon ini kadang kudu berlaku. Misalnya saya ngaji di sini tiap 8. Kan tidak harus bahwa apa yang saya sampaikan harus selalu saya jalankan. Sebaliknya, kalau saya menyampaikan hal-hal yang saya jalankan saja, itu bisa jadi setiap kali pertemuan, yaitu saya yang saya sampaikan. Kira-kira bisa betul nggak? Kita tak takon nih. Umpamanya saya ngaji di sini, ngomong iku hai, komentarnya jalan nih. Pertama membosankan, yang kedua dia itu bodoh ngomong gitu, ngaji guru itu. Tapi kan dilematis. Ketika disampaikan itu saja, kita bosan mendengarkan. Tapi pada saat yang sama belum tentu melakukan. Coba. Jadi kalau materi ini guru ini belum tahu lakukan kan. Ini kan nyalahnya gampang. Dan sebaliknya ketika ulama itu menyampaikan materi setiap kali pertemuan itu ganti, yang terjadi itu apa? Orang guru kan lakoni, lali kabeh. Karena saking banyaknya apa yang disampaikan. Dan saya ngomong gini karena ya wis ngamati gitu. Di tempat saya itu ngaji itu 10-an tahun. Dan alhamdulillah kata yang ngaji itu orang tahu ono materi sing
Padahal bagi saya kita orang yang bodoh, cuman karena mereka lupa saja, sehingga mengatakan tidak pernah ada yang sama. Tapi pada saat mereka mengatakan tidak pernah ada yang sama, itu tadi mereka lupa juga. Dan saya tak ulang ke apa wae, nggih pun lali. Enggak kok lali, saking katae. Oke, tetap dari ini nggih boten ya gitu. Maka ilmu ulama itu dengan ilmunya, umara itu dengan kekuasaannya. Jadi Pak RT, Pak Lurah perintah ngaji itu kewajiban dia. Merasa jenengan rasa calon RT ya, abot tugas sih. RT itu tanggung jawab paling berat itu tanggung jawab akhirat terhadap warga yang berada di bawah kekuasaannya. Terus nak nyalon RT itu rugi. Nak lurah itu sing wedok katut, bu lurah itu. Nak RT ini kita sing wedok ra katut, bu RT itu kita ra katut. Nah, apa gitu sih? Terus paling tak jadi ketua posyandu dulu ya sih. Begini tugas, artinya semua orang punya tugas untuk menyempurnakan agama ini, untuk menyempurnakan agama ini siapapun dia. Ini kembali ke Rojabiyah tadi. Jadi minimal puasa itu 3 hari. Di sini disampaikan. Amaliyah pertama kali jenengan masuk bulan Rajab itu disuruh berdoa. Nanti malam berdoa. Dan jenengan sudah hafal doanya. Iya kan? Wis hafal lho. Iki pujian lho. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bawwina ila Ramadan. Sudah hafal? Astagfirullah. Ya maklum ma'alaf. Contoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Waktu kalian mungkin ngatur di marai konco-koncone catatannya itu fotokopi kasih semua. Mulai nanti maghrib itu kita sudah disunahkan untuk berdoa itu mulai bulan Rajab 1 bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berdoa itu. Dan itu doa yang paling pendek, yang doa rasa tawata orang lembar itu di fotokopi orang lembar merasa domro fotokopi di rumah umi. Allahumma ya Allah barik lana berikan keberkahan kepada kami fi Rajab pada bulan Rajab wa Sya'ban dan pada bulan Sya'ban wa balighna dan sampaikanlah usia kami ila Ramadan sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Nah ini yang kadang oleh para ulama dinyatakan wa balighna ila Ramadan itu sebagai bentuk kesunahan orang itu berdoa meminta panjang umur gitu. Dan nawar menungsa itu begini, itu loh, usianya panjang. Kalau perlu nggak mati gitu. Jangan mati gula. Nak ditarik. Umpamanya hari ini nanti jenengan itu diadang malaikat Israel umpamanya ditakoni kan jatahmu sesuk. Kira-kira jangan dia jawab. Wong sugih ditari yo moh. Wong kiri tetap moh. Mbok nguripi lara terus. Ning misalnya dikandani nak sesuk mati piye mesti wegah. Sengsara nak urip kan gitu. Itu naluri manusia. Maka akhirnya banyak hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur, bersedekah itu memperpanjang umur. Menungsa itu dimingi umur dawa seneng. Bahkan seorang ahli maksiat pun dia tetap pengen usianya panjang.
Dan saya kan jelas yang ngono donga ya Allah mamparingi panjang umur mulai akhirnya berulang tahun mesti panjang umur yang mulai nyanyi panjang umurnya, tapi di saat yang sama dia sadar bahwa dia makin berkurang. Saya tahu tidak itu orang sebelum umur 17 ya 17 jadi kurang berapa nak jatahmu sudah nak jatahmu 17 tahun lebih sehari saya kira 17 mentani kentong dulu itu umurnya selalu berkurang dan kita selalu mendekat pada kematian. Terus dengan kira ngerti lho kok bar mati iki sing tak lakoni apa sing tak alami apa aku tekan kuburan iki terus ngopo kira ngerti lho. Bisa jadi memang kematian itu lebih enak dibanding kehidupan dunia, bisa jadi. Ini yang saka luwih sengsara timbang urip ning dunia. Dan kita belum tahu. Hari ini, pagi ini kita terlihat seperti orang baik-baik loh. Wong ngaji kok. Mendene ngaji elek. Tapi kan kita nggak tahu. Misalnya engko sore mati ngono ki elek apa kan kita nggak tahu. Kemudian kebaikan kita pagi hari ini, siapa yang berani menjamin bahwa ini diberikan pahala oleh Allah? Belum tentu. Teori ini ngono, teori ini kan jeneng lakonnya apik kepaksa kaya apa, itu diberi pahala. Itu teori ini. Yang kenyataannya sih, ya tergantung. Jenengan tadi kesini niatnya, iya. Ini niatnya jangan apa ya tetap dikasih pahala. Misalnya jangan ngaji karena bukan lillahi ta'ala, bukan karena perintah agama, karena perintah si bos. Dapat pahala enggak? Dapat. Dari mana? Patuh pada si bos kan. Jadi jangan pagi ini ngaji, misalnya krono bosnya jenengan, ya itu ganjaran mereka gelem diperintah bosnya ngaji ini. Kemudian kalaupun itu luput nggak dapat wong pakarung grundel itu, tetap juga dapat pahala. Dari segi apa? Dari segi ketemu dengan teman-temannya. Wong kita dengan tadi itu ketemu rokon teman itu ya rada mesem kok. Wong rada artinya rada mangkala kan harus ketemu konco kan jadi bicara itu biar kita sumbernya kan gitu. Orang ini kalau yang penting seneng sih itu kan rasanya enak. Bener ya aku ragu ya. Uang itu mbah nyekodit mbah ora kok iso mesem. Ini sudah menjadi batin itu menjadi tenang. Gua tanya dulu ke mesem mose, coba bermusik. Ini kunci. Kalau hari itu sudah dengan buka dengan senyuman, insya Allah seterusnya lebih enteng lebih bagus. Tapi kalau jenengan bangun tidur ke wis perengut apa meneh wis nesu titenono sedina itu ono sing marak ra bener. Maka berangkat misalnya jalan itu bangun kawanan setelah berangkat kerja, yang penting bahagiakan dulu pikiran karo rasa. Lo kerja itu semangat, mangkatmu kok harus kemprungsung nesu-nesu, itu nyambut kira-kira ada semangat ya. Dan kesalahan itu ada kan, itu kan. Apa yang mbak-mbak yang sudah punya keluarga ya, itu kan biasanya tangi kan ya kemprungsung dinding persiapan arep kerja, ya kudu nyiapke sarapan. Dengan bujune kan boleh dia mau coba pakai bujune buju-buju saiki kadang menunggu nang tuwong kene lho. So bujune sarapan ya kon golek dhewe. Bengi kon buka dhewe. Arang lho buat jenengan kalau bujun ini iswa aku siapkan jarang lah. Ini oh jangan
sudah turun. Lah iya. Ini persoalan suami istri yo. Sing urung yo tak pengen mutu-mutu ngono ya. Sebenarnya lebih baik mana antara suami yang ngajak dengan istri yang nawarkan? Kalau dari segi keagamaan lebih besar pahala ketika istri nawarkan. Tolong nawarkan sing apik, Pak aku siap. Ojo ngono aku keturun bukan dhewe, Pak. Yo ngono. Jadi lebih besar ketika istri menawarkan diri kepada suami. Gitu. Mestinya nawarkan diri kan ya dandan kan gitu. Sing lenang-lenang yo kena ditawari apa ngajak? Tawari. Nek durung. Karena itu kan harus ditawari ini. Wah, lagi rada parah. Orangnya nangine biasanya dia terus sergep beliau apa? Sergep gula ya. Beneran gula kayak itu untuk kembali ke bulan Rajab. Jadi begitu kita masuk bulan Rajab dan alhamdulillah nanti malam masuk tanggal 1 bulan Rajab, maka kita disunahkan untuk berdoa itu tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bawwirna ila Ramadan. Di situ tercakup banyak manfaat, banyak hikmah. Pertama tentang keberkahan. Berkah itu dalam konteks agama itu ziyadatun ni'am wal khair kan. Bertambahnya berbagai macam kenikmatan yang dirasakan dan bertambahnya kebaikan, itu keberkahan. Cuma kita ini selama ini ngartikan keberkahan itu warna-warna. Misalnya mulai ziarah terus panenane akeh jarene berkah. Itu bisa jadi berkah, bisa juga tidak. Tapi intinya bertambahnya kebaikan itu adalah keberkahan. Umur yang berkah adalah umur yang semakin bertambah usianya, maka semakin bertambah kebaikannya. Ini namanya keberkahan. Jadi berkah itu bukan hal yang mistik, bukan hal yang lebih bersifat tidak kasat mata, tidak. Tetapi keberkahan kalau jenengan bisa merasakan kebaikan selalu bertambah pada diri jenengan, maka itu namanya keberkahan. Ini Allah Rajab. Kenapa kok begitu masuk Rajab kok minta penambahan keberkahan? Ya karena Rajab itu syahrullah. Ini bulannya milik Allah. Dan di dalam bulan Rajab ini terdapat satu rahasia besar, yaitu ketika Allah nimbali Rasulullah Muhammad untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Nak tanggalnya ora mesti, Mas, Mbak. Memang kita percaya Rasulullah Isra wal Mi'raj tanggal berapa kan? Siapa orang tadi? Kita PKK apa itu? Tanggal berapa? 27 apa Mei 27 Rajab. Wong sampai ya Allah. Rajab berapa ya? Apa isi jawab? Nak nuzulul Quran. Ini kan wetas DKI ya. Dari besar Islam itu kira-kira jangan apa orang, Pak? Itu berarti perlu kita catatan ya. Hari-hari besar Islam itu cukup kita menghafal dan menghormati, itu sudah mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Makanya masuk bulan Rajab itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa senang, rasa gembira kita memasuki bulan Rajab. Contohnya misalnya rakitan 1000 perak, 5000 perak nanti sore atau mulai pagi ini dengan sedekah kepada fakir miskin atau anak yatim dalam rangka apa? Untuk menyongsong bulan Rajab.
Dalam kerangka apa? Allahumma barik lana fi Rajab, untuk mencari keberkahan di bulan Rajab. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Harus sedekah duit, golek-golek gampang. Nanti malam sholat mutlak, sebelum tahajud kok bengi tahajud khusus tanggal 1 Rajab misalnya. Ya Allah, kalau tak ada setisan nih Allah. Dalam rangka apa? Karena kalau senang kalian ulang Rajab yang di dalamnya ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, 27 Rajab itu bukan tanggal final Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama berbeda pendapat sama dengan pendapat tentang Maulid Nabi. Itu para ulama tidak sepakat, belum sepakat bahwa kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan debat tentang itu. Toh tanggal di orang butuh ya kan itu. Yang kebutuhan kita adalah kemuliaan Isra Mi'raj Rasulullah. Tanggal berapapun tidak masalah. Intinya itu. Yang penting adalah ketaatan kepada Rasulullah. Nah, jadi pekerjaan pertama kita di bulan Rajab itu adalah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bawwina ila Ramadan. Itu ada nilai keberkahan dan nilai minta panjang umur kan itu. Nyatanya apa? Begitu bulan Ramadan, kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk berdoa agar bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Jadi masuk Rajab minta pada Allah agar disampaikan umurnya sampai Ramadan. Begitu Ramadan, akhir Ramadan kita disunahkan untuk meminta agar usianya sampai pada Ramadan tahun depan. Efek itu umpamanya Gusti Allah nuruti kabeh dongane wong itu selalu saja Ramadan sampai tahun depan. Efeknya apa? Mati-mati toh. Kapan mati deh wong saiki njaluk sok Ramadan isih urip. Begitu Ramadan njaluk meneh sok Ramadan tahun depan isih urip. Hari mati kapan kan? Nah, itu juga ada kesadaran begini. Kita berdoa itu dianjurkan, tetapi ternyata tidak semua doa itu harus dikabulkan. Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa memohon tambahan umur, memohon umur yang panjang. Tapi di satu sisi itu tidak mungkin dikabulkan terus menerus. Paling banter tuh gini, kalaupun kita minta usianya panjang, maka mentoknya paling banter, ya usiamu disampaikan pada jatahmu kan menurut. Nak jatahmu suwidak, itu kalau Gusti Allah dituruti tekan suwidak. Karena ada orang-orang yang mungkin jatah suwidak, ning 40 wis mati ya ini. Percaya? Contohnya apa? Umurnya takdirnya tekan sudah. Umur 19 tahun golek pacar ditolak terus akhirnya bunuh diri misalnya. Ya ini kan jatahnya orang tekan sudah. Makanya bunuh diri itu berdosa besar. Karena apa? Karena dia sudah memutus qada dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memotong kekuasaan Allah, diambil oleh dirinya sendiri. Kan yang mutus umur itu berusaha laku ini diputus oleh dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang terbunuh tanpa hak. Makanya membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas itu juga berdosa besar. Karena dia sudah merusui kekuasaan Gusti Allah. Sing kudune mateni wong iku Gusti Allah menungsa sing mateni tanpa hak lho. Catatannya tanpa hak, tanpa alasan benar. Ini jenengan misalnya ndelok mati mergo gelut karo maling sing arep ngrusui bondomu, ini jenengan matine memang mati takdir. Jadi persoalan
orang mati terbunuh. Iki takdir apa ora? Iki sulit adengarane. Iku ben menungso kenteng mikir kabeh jaran iki takdire pancen ngono kuwi. Bahkan wong bunuh diri dia bilang ini takdire ya wis ngono kuwi. Itu bukan takdir itu. Mulut nek wong Jawa dengarane uri roe labran. Nopo wong labran? Urung di panggonan gitu. Jatahe umur swidak 19 wis dijipuk kan ya urung dicepake to, Mas. Mulai kan belum sempat bangun itu. Ini haknya Allah diambil oleh manusia, sehingga manusia yang mengambil hak Allah ini dihukumi berdosa. Begitu. Nah, itu mau menetikan karo rapi itu. Mulanya cerai itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan, tetapi dibenci. Boleh, tapi apa? Dibenci. Nah, boleh dibenci itu misalnya mlebu swarga, ngono pernah seperti. Nah, Quran di ora masalah ya. Umpamane jenengan niku mertamu ning ngene wong nginep. Ning sing Jumat bablas ora tau nemoni. Kirane iki. Wah ya mangan sing penting kulo. Kulo mangano ning ora wong ora ketok. Turu apa turut. Rasane piye itu? Ayo enak gak? Betul tujuannya rata dikanggokke ngono kira-kira. Diguru dhewe. Lo pas protes, kok iki tetep bojoku ora masalah misale ngono. Lah yo ora awet to. Sama. Orang yang memutus hak Allah, wong cerai itu swargane iso wae. Ning ora iso liko Allah, ora iso ketemu karo Gusti Allah. Padahal ujung kehidupan kita tuh kepinginnya itu kan liko. Ujung kehidupan kita nak iso ketemu karo Gusti Allah. Makanya ketika orang sudah masuk surga itu oleh Allah nanti ditanya. Begitu surganya makin naik, cara-caranya munggah kelas loh. Surga itu kan katanya ada 7 tingkatan. Ketika sudah sampai pada surga yang paling al-malala, tempat yang tertinggi, orang itu ditanya, gimana, udah nikmat apa belum kan gitu. Jawabannya kan sudah. Apakah mau aku berikan kenikmatan yang lebih dari ini kan? Semua menjawab, apa ada kenikmatan yang melebihi ini? Terus maka fakashful hijab, maka dibukalah hijab penutup dengan Allah sehingga semua orang bisa ru'yah, bisa melihat Allah. Jadi nak jangan cita-cita bersuara putih dhuwur ning burung paling dhuwur. Cita-cita paling tinggi ketemu sing disembah. Begitu. Nah ini kok wong ora sabar. Ora sabar akhirnya gawe hukum diri. Sing penting ning donya wis ketemu lan ibadah ra apa-apa ngono. Dan ini aliran ini kok terutama musuh kok tarekat ben ora ibadah. Ora salat apa-apa sing penting eling ngono. Nah aku tak wale. Wong salat ora eling wae oke. Salat tidak ingat Allah yo oke. Ora usah ngendi-endi. Awake dhewe nek salat lho kelingan Gusti Allah ora. Nah. Kadang kala to. Mulane kadang kala iki salat ora kelingan, saiki nek salat ora kelingan. Lah nek ora tau salat yo ora kelingan apa. Iya. Wong itu tuh kadang sholat kuwi kadang kelingan kadang ora. Kadang saking ra kelingane sholate lali kan itu to ya. Rumusane kan ngono. Lah itu apa meneh kok ana wong ditembungan sing penting eling. Arang-arang kita itu eling kelingan Gusti Allah arang-arang. Nah kelingan Gusti ilang ora lali. Wong kalau kiai kok sowane niki barang gue insya Allah ya, yo sholatnya, jumbo sholat hajat, gue pas sholat itu rumah ini. Kadang belum tekan rumah dan sekalian.
sholat ya. Begitu mau coba ya, itu mau kali duit semua neng kono. Gue sholat terus ngebut terus lah jemput duitnya. Jadi mungkin kadang itu sholat itu sebagai sarana untuk apa? Untuk mencari sesuatu ya. Begitu sholat itu malah kelingan. Sebab begitu sholat itu pikiran itu macam-macam, lu buka ya. Lewat tengahnya lah, rencana gue jajanan yang kono, itu lu buka. Senajan begitu selesai sholat, ya sholat di kafe. Jadi nak kepengen nyeling-nyeling sesuatu itu sholat, ngelak rodok kelingan itu. Jadi orang kelingan gudawan, yang kelingan sing apa? Sing ilang mau. Wah dia ini nak kok jalui gule ibarat mesti kon sholat. Sebab rata-rata nak wong sholat ini malah kelingan barang ilang mau. Gitu. Kembali ke Roja. Jadi pertama kita dianjurkan membaca doa tadi. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk beristighfar, khusus istighfar Roja. Kalau jenengan tidak bisa saya itu istighfar yang besar itu, istighfar yang inti itu, maka jenengan disunahkan untuk memperbanyak istighfar selama bulan Rajab. Maka Rajab itu disebut sebagai bulan istighfar. Tidak ada batasan. Jenengan saya baru satu ya monggo, lebih juga boleh. Kalau rata-rata jenengan istighfar dari berapa kali? Pas ngomong, aku yakin dia sudah buat angop kok. Angop kan lari itu. Angop terus wain itu kan etikanya. Nah wain itu ngucap apa? Alhamdulillah. Nah angop, astagfirullah. Ini kan yoga tuh sing angop ya ramun apa? Malah bengok. Wah, cuma sopan. Jadi wah itu arang-arang lawan terus. Alhamdulillah, menurut arang-arang. Banggane wong daerah di zona itu, ya bener mungkin bulan done. Wah, sudah menurut ya. Pengganggu ya. Terus nak gregean kau bersendawa yo. Maksudnya apa? Alhamdulillah. Ini kan jangan wong mun iya. Jadi sebenarnya segala perilaku kita itu dianjurkan untuk selalu mengingatkan diri kepada Allah. Ini awak diri sing arang-arang lakone ngono. Apa nang orang ngopi bolak-balik itu kan juga garap istighfar itu kan. Nah ini kita dianjurkan begitu masuk bulan Rajab itu memperbanyak istighfar agar nanti masuk bulan Sya'ban rohani kita sudah lulus, sudah benar, sudah suci, sehingga masuk bulan Ramadan ngelakoni puasa wis enteng. Itu faedahnya itu. Nah, di sini dikemukakan bahwa lil Imam Al-Habib Hasan ibn Imam Abdullah bin Al-Haddad yustahabbu qira'atu hadzal istighfar fi sabah wa masa'i fi syahr Rajab. Ini istighfarnya yang saya itu istighfar yang panjang itu, dan dengan enggak usah ngapal kayak gini, nggak sore sepi terus ya tak tekan toh, cukup istighfar yang pendek, astaghfirullahaladzim. Yustahabbu qira'atu hadzal istighfar. Istighfar ini disukai, disunahkan untuk dibaca fis sabah, baik itu pada waktu pagi, wal masa maupun waktu sore, pagi dan sore, atau bisa di mana pagi maupun sore. Bisa Rajab selama bulan Rajab. Ini dengan perbanyak membaca istighfar. Dan keberuntungan istighfar itu banyak. Di berbagai literatur yang ada, orang yang sering membaca istighfar itu, pertama keberkahannya ini, pertama diampuni dosa-dosanya. Dan rata dosa sing kakelingan. Kita itu kan diberikan kelemahan oleh Allah itu selalu ingat yang baik-baik dalam diri kita, lupa kebaikan orang lain, dan selalu lupa terhadap dosa-dosa kita. Ini selalu ingat dosa orang lain.
kena peribahasane iki semut di ning kaduan ketok, gajah ning nggon mripat ora ketok. Iya bener, gajah nutup nggon mripat ora ketok. Artinya itu apa? Kesalahan orang lain sekecil apapun itu kita selalu bisa melihat. Tetapi kesalahan dalam diri kita sing ketok nyoto itu jarang kita sadari. Akhirnya ada peribahasa lain, wong ki ra iso ndelok gitoke dhewe. Nah aku iso. Kaca ngarep mburi. Aku marep kono kan kaca sing kono genti ketok. Iya, artinya untuk melihat kelemahan diri sendiri itu memang memerlukan sarana lain. Maksudnya ketika orang lain tuh ngelokke salah awake dhewe, syukurilah. Itu seperti cermin yang di belakang kita yang bisa menjadi alat kita untuk melihat kita diri tadi. Pertama, istighfar itu mendatangkan ampunan dosa. Yang kedua, wong kerep maca istighfar itu rupeke urip iku ilang. Ya ora sekali baca 100 kali rupek langsung hilang, ndak. Berproses. Amaliyah Nabi Nuh yang paling utama itu istighfar kepada Allah. Gitu. Jadi istighfar itu kalau saya nyatakan itu doa multifungsi. Orang mau njaluk ngapura, arep njaluk keberkahan ya istighfar, arep njaluk fauzul hayat, keberuntungan hidup itu juga istighfar. Untuk memintakan keberkahan rezeki itu juga istighfar. Memintakan kebaikan diri sendiri istighfar. Jadi nanti bahasa ini nganggo istighfar terus, kuabeh itu tercakup di situ semua. Permintaan rezeki ya sudah, permintaan panjang umur sudah, ben rupeke ilang kabeh, uripe dadi tenang, tentram, lapang juga udah. Asal istighfar ini rada tenanan gitu. Kadang ada istighfar, astagfirullahaladzim, menurut mandeng neng. Kadang delok wong lain yang menurut kita jelek, itu kan jadi kita istighfar. Ning bae istighfar kan ini kan ya. Astagfirullah kok koyo ngono. Ini kan kita njaluk ngapura kan baru lah ikut nyukur gitu. Ini harus kita usahakan istighfar kita itu sepenuhnya sampai di dalam hati gitu loh. Bahwa ketika astagfirullahaladzim semoga orang itu mendapatkan hidayah kan gitu. Jangan kerap ndongake konsen ngono ora. Iya, apa ngapoke? Ngapoke sik agen ndongake, apa ndongake sik agen ngapoke. Ini nanti efeknya beda. Ketika kita nyukur ke sik agen ndongake iki njuk lali ndongake. Nek ndongake sik ora sida nyukur ke gitu. Maka teorine ndongakno sik, aja nyukur ke dhisik. Nah gitu. Terus nak ngandani wong ki ora usah ndadak karo ngelek-elek. Akan dan wong itu berapa dapur buku. Nak ngandani itu ngapa rasa disinggung elek itu. Lho iki ketok ngandani itu malah beseke lho. Ada sing dikandani halah. Alhamdulillah kan bener ta itu. Kita harus hati-hati. Nak ngandani wong, aja nyebutke elek. Sudah, dia sudah sadar insyaallah. Ketika kita ngandani wong kok sebut kelek, wong ki malah anyel. Gitu. Ini dieling-eling juga ya. Kadang dia ngandani anak ya karo anu lho, karo nyebut kelek anak lho. Ya sebab sinau ping ora buntu. Ini bocah ini kon sinau tetep dikarani lucu. Gitu. Dan jangan mengucapkan kata-kata negatif untuk anak. Misalnya nilainya pas elek, terus jenengan nggak itu nak anakku pancen bodoh gitu coba. Gua nak anakmu bodoh tenan iki dongamu. Kadang lo bojo yo ngono, ora kepak Pak Tek males menyahne. Iki yo kok bojomu males tenan. Ya cukup lah Pak, ini pagi-pagi harus segera beraktivitas ngono wae. Lah aku ngopo bojoku ngono karo lah playon apa-apa kan. Sing penting aktivitas itu kan. Mulane nek esuk iki aja kulino tangi terus tengok-tengok jangan. Gue sedina iki males tak kandhani. Begitu bangun alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Oke, langsung bangun kan itu. Arep ngopo terus. Jangan wis sregep tangi mak jumbo itu gerak kebelet. Bangun langsung perumpah lalu alhamdulillah.
lompat nguyok mapang meh. Buatlah hidup itu semangat sejak pagi. Jadi senyum, semangat, itu kudu. Biar nanti sehari itu ada keberkahan semua, apapun yang dilakukan. Istighfar. Jadi istighfar itu mengandung banyak hal. Kalau yang mbak-mbak yang lagi hamil itu wiridnya benar. Mau tidur istighfar 100 kali dulu, gue karung usap-usap perutnya gitu. Sing laki-laki ngono nak bojone akeh meteng kuwi kerep-kerepen apa kerep-kerepo dilurus wetenge karo ndonga ngono. Alah bojone malah kowe itu malah aneh. Jadi alhamdulillah jadilah kamu menjadi anak yang soleh atau anak yang solehah begitu. Kan oke tau wong bojone meteng gelo iki lah oke. Gitu. Ada kemarin ada orang ke tempat saya gitu, madul ki tanggane. Niku bisa di apa? Di apa jenenge rongsen apa kae? RSG itu berarti bayi ini malah sing wedok ngono nek sing lenak. Lu malah metu menang iki piye? Lah ngono iki piye? Mesti wong-wong iki. Jadi orang yang hamil itu bangun tidur, berangkat tidur, usahakan minimal istighfar atau sholawat karo insya Allah anak itu sejak dalam kandungan sudah ada penjagaan secara rohani dari Allah dan dari Rasulullah gitu. Dan jenengan sing bujangan ku arep turu istighfar. Siapa tahu bahwa sehari tadi kita punya banyak dosa. Begitu istighfar mau tidur, Allah mengampuni kita, tidurnya sebagai tidurnya ahli ibadah. Tangi turu kepapatnya bablas mati, itu husnul khotimah. Paling tidak tidur kita dianggap oleh Allah, dicari Allah sebagai tidurnya orang yang beribadah. Bangun tidur istighfar lagi, untuk apa? Untuk menjaga diri agar sehari ini nanti tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada diri kita. Itu istighfar. Jadi ada dua, sudah ada dua tadi, doa Allahumma barik lana dan istighfar. Berikutnya yang perlu kita lakukan di bulan Rajab. Jadi nak istighfar tak wadah ke kabeh ini istighfar itu memang lemah. Enggak norak tak waca dengan gerak kali ngalir. Ya 5 lembar. Saya itu istighfar Allah mantara bila ilaha anta ini sudah saya jelaskan tadi. Jenengan yo urung sempat ngapalke ora usah ngoyak-oyak. Saya itu istighfar yaqul salatan subhan wa kadzalika masa'an. Jadi saya itu istighfar itu kalau bisa dibaca 3 kali pagi hari dan 3 kali pada sore hari. Tapi kalau dengan istighfar biasa minimal usahakan pagi 11 kali, sore 11 kali. Itu paling sedikit. Syukur pagi 100, sore 100 gitu. Kalau istighfar tidak harus begitu bangun itu langsung istighfar. Dengan misalnya sambil kerja sambil istighfar itu kan juga bisa. Pikir itu aku duduk terus nunggu merem ora kan kendali. Jadi misalnya bar sholat ning sholat ngopo ya sudah zikirnya sambil melakukan aktivitas tidak apa-apa. Fadzkur wa qu'udan wa qiyaman wa ala junubikum. Untuk zikir kepada Allah itu kiamat bisa dengan berdiri alias nyambut gawe aktivitas. Tapi bisa juga warqa'udan, bisa juga dengan duduk anteng marep ngulon marep kiblat, bisa juga. Wala junubikum, bisa juga atas pembaringan kamu. Jadi dengan bar sholat kuwi arep subhanallah ping 3 karo turun lekane kena wae. Asal orang imami Imamin duit tas, Allah ini makmumnya dan bingung, ini ketambalan uang tinggal. Tapi jenazah itu sebenarnya zikir kepada Allah itu ringan, tidak harus pegang tasbih kemudian memejamkan dan menghadap kiblat, tidak harus seperti itu.
Memang etika zikir dan berdoa menurut Imam Ghazali begitu, duduk, kemudian menghadapkan kiblat, kalau berdoa tangannya diangkat. Ini etikanya. Tapi secara umum karena Allah tuh persoalan dhewe wong modele piye. Maka fadhkurullaha qu'udan wa qiyaman wa 'ala junubikum. Ada 3 bentuk zikir. Begitu salam klepat ngaget karo poli karo astagfirullahaladzim. Misalnya ini rasa balik ketunan astagfirullah ya rasa ketunan ini. Jadi boleh dengan berdoa sambil kerja itu boleh saja. Rabbana atina fid dunya hasanah sambil noto barang dan sebagainya boleh saja. Itu saya itu istighfar. Yang keempat, shaum Rajab yustahabbu ayyasuma thalathata ayyamin mutatabi'ah. Jadi disukai, disunahkan di bulan Rajab itu untuk melakukan puasa minimal berapa? Thalathata ayyam, 3 hari mutatabi'atin berturut-turut. Orang diseling-seling 3 hari. Bisa mengambil waktu awal, bisa mengambil waktu akhir. Kemudian yang lebih disunahkan di sini apa? Al-Khamis wal Jum'at wa Sabtu fi syahrul. Kalau memang mengambil 3 hari, maka dengan itu lebih disukai untuk melakukan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan ambil hari itu. Jadi seminggu lagi kan nanti bisa melakukan puasa Rajab. Dikatakan Nabi SAW karena ada hadis dari Rasulullah, man shoma thalathata ayyamin mutatabi'atan, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, yaitu Al-Khamis wal Jumat wa Sabtu, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, min syahri haram, dari bulan-bulan yang mulia. Ini tidak khusus Rajab, tapi bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Termasuk Muharram masuk nanti di sini. Ba'atahullahu minan nar, ba'atahullah, maka Allah menjauhkan orang yang berpuasa itu minan nar, dari neraka. Jadi Allah itu menyediakan banyak fasilitas untuk penghapusan dosa, termasuk puasa sunnah di bulan haram, bulan mulia, 3 hari, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Yo terus-terusan gak boleh dosa pada Singapura, salah Singapura orang kuno. Jadi kayak teori kan, praktek itu urusannya Gusti Allah kita nggak tahu. Itu dengan dunia ini teori ini dunia ini dikabulkan. Tapi kan banyak hal syarat ketentuan berlaku kan itu. Nah cara dagangan ini kan menurut kira-kira dunia ini ngono-ngono. Jadi misalnya dengan protes, ya Allah Gusti kula biar dunia ini ora tau dengan paringaken, malaikat syarat ketentuan berlaku bahkan menurut itu. Ana wis ngono kan protes ngono meneh kan. Wa riwayatin wa kutiba lahu bi kulli yawmin ibadatu tis'imi'ati 'am. Dalam riwayat dikemukakan orang yang berpuasa Rajab 3 hari di hari Kamis, Jumat dan Sabtu itu kutiba lahu, baginya dicatat oleh Allah bi kulli yawmin, setiap hari puasa itu ibadatu sebagai ibadah tis'imi'ati 'amin, 800 tahun ibadah. Poso sedina dicatat ibadah 800 tahun. Dengan iso ibadah 100 tahun iki pengpengan lho. Wong umur-umur dakwah ibadah 100 tahun. Jadi kalau 3 hari berarti berapa? 2400 tahun. Kapan untuk ganjaran koyo ngono iki? Itu. Yang penting ya, karena dengan orang yang aktivitas siang hari ini sudah saya sampaikan. Ojo mergo alasan puasa lemu kerja lemak-lemak. Sebenarnya peraturan di Indonesia nak puasa Ramadan itu kerja itu jamnya dikurangi, itu keliru. Harusnya kita aktivitas biasa-biasa saja. Lah noleh, lah tahu puasa, terus puasa, lah lemes kan itu. Nah, kulino puasa kan ora lemes. Dan yang namanya lemes lapar itu ya memang jenengan mbok puasa mbok ora, begitu 6 jam setelah makan, iku wetenge ya ngono kuwi.
Nah, dia kan rata wetenge sempat kerucukan, mergo ngopo? Bar mangan ngemile ra leren. Nak puasa begitu berhenti total. Memang wong kan kon turun mesin iki nak puasa. Perutnya menjadi sehat ketika dia membiasakan perutnya itu beristirahat. Normalnya wong kan bidang mangan 6 jam itu kan perut istirahat. Ini kan kita nggak pernah istirahat. Coba misalnya sarapan jam 7, yo jane ora sarapan, kadang kula mboten nate sarapan, yo nek mangan gorengan. Yo, itu kan tetep aja 6 jam. Jam 7, 10, 11, 12, jam 1 itu weteng kudune kayak istirahat. Jam 7 gorengan. Jam 9 jaga. Jam 11 kacang. Jadi kita orang mangan, ini kan ngemilmu kan tetap 6 jam gitu. Jadi bertemu ini ngasuh kapan kan itu. Oke, tidur. Ini kadang kelihatan beda. Ini akhirnya perutnya enggak jadi istirahat. Kalau begitu puasa kaget, bertemu ini kaget. Karena kaget orang berwetenge yang lemes, awak-awakmu lemes, pikiran-pikiranmu ya lemes begitu. Kalau orang terbiasa puasa itu, justru puasa itu memberi energi tambahan. Ini tak bocorin ilmu pesantren ya. Wong santri itu seneng puasa. Mergo nak puasa kuwi malah pikirannya kreatif. Terus wong bebojoan iki justru nak puasa kuwi semangatnya malah apa? Gamane menggila ya kan. Maka Rasulullah sampai mengemukakan nak ngasih eneng wong bebojoan kumpul bojo pas siang hari puasa, maka dia harus ngijoli 2 bulan berturut-turut. Ngopo ancamannya berat banget. Sebab wong poso kena poso itu bener, justru pas ngeleh-ngeleh itu malah pas enggak. Nah jangan lah pas rumah deh. Enggak, justru itu pas semangatnya begitu. Dan nak jangan poso kok lemes, berarti kleru ilmu poso. Itu. Ini dengan praktek itu. Bulan Rajab silakan puasa dulu. Berapa hari itu. Bulan Sya'ban juga silakan berpuasa berapa. Nanti bulan Ramadan jangan itu poso itu sama, rasa lemes itu enggak ada. Jangan rasanya dewe poso itu lemes kalau 3 hari sampai 6 hari awal. Setelah itu kok jalan posonya bener, yo rapi. Ini kan posan dia keliru kabeh. Keliru ini buku mangan ora ukuran. Sahur yo bededengan ya. Kemudian nak bunyi kopian ibadah, awane turu, ora mesti. Kuwi keliru le poso. Nah, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya delok. Nek puasamu lemes barang ora ibadah. Nek puasamu mergo males iki ora ibadah. Puasa menjadi bentuk ibadah apa? Malamnya memperbanyak ibadah. Siangnya tidur sebentar biar nanti malam tetap bisa aktivitas ibadah dan agar tidak pikirannya orang ngoyo-woro, orang bermaksiat itu tidurnya orang yang berpuasa sebagai ibadah. Mulai anak wong turu wae kaya coba anak males. Bisa jadi dia niatnya tidur sehari semalam ben ora maksiat. Kuwi untuk ganjaran ngono tak kandhani. Dadi mun nek turu wae awet kamu wis ngono kuwi. Kok turu wae ben mboten maksiat. Gaya. Itu yang keempat, shaum Rajab. Kemudian yang kelima, ini ringkasan saja. Al-Latif Jalla Jalaluh. Jadi kita disuruh untuk berwirid, berzikir dengan asma Allah Al-Latif. Faidatun, satu sisi kefaedahan kegunaan. Wa minal ma'fur, dan ini bagian dari doa yang ma'fur. An kathirin min ulama'i Makkah Mukarramah, yang dilakukan banyak ulama dari Mekah. Qira'atu ismu Al-Latif, membaca Al-Latif. Nah ini jumlah dengan ngeri. Selama 1 bulan Rajab iso paling tidak itu 141.000 kali.
Jadi sedina ping 5.000. Alatif. Memungkinkan alatif. Ya latif berapa kok? Memungkinkan enggak kan? Sedina maca alatif apa ya latif ping 5.000 ki ora kira-kira. Iki keton anjang iki belum tahu udah oke. Iki okene kan pendek. Jenengan itu misalnya ya latih semenit itu bisa 50 kali. Kuwi macane rada dalon ya. Nah, 1 menit 50 kali, sak jam ping piro? Wis 3.000 sak jam. Lah nek grumang-ewu sedina kan berarti kan 2 jam tok. Nek cakruk 3 jam kan enggak masalah. Lah nek jangan kepengin ben betah itu ya wirid nang cakruk. Oh ora apa-apa. Apa kudu nang masjid? Ora. Kamu ngerti wong, ya anggere lek wirid iki ora usah ngetok enak wirid mau. Lah nek wirid kok kudu murmar-ulun. Kaya gaya silat ya. Dulu wong kok alim karo anak-anak latih ini kan kan ora masalah. Orang kan gue tasbih diperkirakan itu. Jangan ngomong latihan jebret nganggo wis lah ukuran jam olahraga kayak sisan itu. Cepet ya latih kalau itu semenit piro. Kan nang kono kan dikondisikan. Ning cakro karo ketoke karo ngobrol karo apa satu piye ngono ya. Artine wirid ya latih dan seterusnya. Mbak kan bisa karo masak, karo anu kan bisa sambil wirid itu. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Awalnya kerungu jumlah 141.000 ini ngeri loh. Ping 5.000. Ternyata enggak lama. Dan ini kan tidak harus mutatabi'ah, tidak harus berturut-turut. Iso jenengan selingir apa-apa. Selak kebelet yo nyambung sik larang sik kan gitu. Oh, kok ngono iki bidang-bidang turun bar ngono agak lekas wirid mana itu silakan saja. Jadi ini disunahkan, disukai orang itu membaca al-latif atau ya latif sehari misalnya 5.000 kali. Terserah pembagian. Yang penting selama 1 bulan itu ngelumpuke 141.000 kali. Oke, itu amaliah bulan Rajab. Ada 13, tapi yang saya sebutkan di sini 5 wae sing kira-kira jenengan ki yo nyandak to renteng. Nah, umpamane aku nandake sing salat sehari semalam 40 rakaat tak kira jenengan yo bosen-bosen salat memang waktu kedadaran dadak kon salat 40 rakaat. Kalau bulan Sya'ban itu ada kesunahan salat 100 rakaat. Dalam 1 rakaat surat Al-Ikhlas 50 kali. Jadi kira-kira dengan kapan dilakoni kan? Umpamane Kanjeng Nabi dirawuh teng jenengan saiki ngono. Oh, salat sebelum 1 rakaat kita yo karo Nabi yo wani nentang gitu ya. Mulane jangan tak bayangke urip zaman Nabi. Urip zaman Nabi ku ora kabeh apik kan ini. Nak potongan anak dhewe urip zaman Nabi iki yo nak awak dhewe kaya Abdullah Ibnu Abbas sampe turute. Nah, kira-kira potongan kayak Abu Jahal ya podo ya. Jadi jangan rasa bayangke bojone ya wong urip zaman Nabi ora usah. Ya iki bojone ade urip zaman saiki wis ngono wae. Terus nek ora ketemu Kanjeng Nabi ku ya keuntungannya banyak. Pertama beban ibadah ya ora kabutaan ya lho. Wong ora iso delok contoh langsung. Yang kedua, ketika kita hidup pada zaman sekarang, dalam hati kita mencinta Rasulullah, itu orang yang paling beruntung menurut Rasulullah. Menurut Kanjeng Nabi, orang yang beruntung, orang yang paling jauh dengan aku, tetapi mencintai. Belum menunggu. Caranya mencintai, ya sholawat, tapi turutin. Itu bentuk kecintaan. Bulan Rajab silahkan melakukan amalan-amalan Rajabiyah tadi dengan niat untuk mencintai Rasulullah. Itu tentang Rajab. Kita ya wis cukup ya. Ini kitabnya diwaca 8 kali. 8 kali wis ruah itu. Ruah. Nanti syukur puasa jangan libur. Nah iso. Jadi ngaji kok prai ngono iki kerja lagi guyu. Sak kok waktu deh.
Alangannya apa? Ngaji baik alangannya apa kan? Maka semoga tidak menjadi orang-orang yang waku fil akhirah. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk tanya jawab kita tunda lain kali. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa?